Halo Demers, Lihin di sini dan sekarang kita punya laptop Asus A455L series. Laptop standar yang cocok buat kegiatan nulis di blog, ngerjain skripsi kampus atau juga buat aktivitas ringan sejenisnya. Yang gue pegang sekarang A455L yang pakai prosesor i3 generasi kelima dari Intel. Lebih spesifiknya i3 5005U. Prosesor tersebut punya 2 core dan 4 thread yang punya kecepatan 2 GHz. Yang juga nggak cocok buat di overclocking. Skor kemampuan rata-rata CPU-nya tersebut ada di 2041, yang nggak beda jauh sama Ryzen 3 2200U, yang juga banyak digunakan laptop satu kelas, tapi versinya AMD. Buat yang belum tahu, kemampuan prosesor laptop dengan PC itu beda jauh. Jadi jangan nganggap generasi prosesornya lebih unggul, bisa setara dengan performa prosesor generasi serupa di versi PC. Sebagai contoh, gue bandingin i3 5005U yang ada di sini dengan i3 3220 dan inilah perbedaannya. Ini bisa terjadi karena ukuran chipset dan prosesor yang bisa masuk laptop itu lebih kecil. Jadi motong ukuran sama dengan motong performanya juga. i3 5005U sendiri dirancang dengan pabrikasi berukuran 14 nanometer. Hal ini sangat standar. Ditambah lagi ini laptop rilis kurang lebih 4 tahun yang lalu, tahun 2016. Sementara GPU yang ditanamkan adalah Intel HD Graphic, lebih spesifiknya Intel HD Graphic 5500 yang punya VRAM 128MB aja. Tapi sebagai laptop yang bukan standar buat gaming dan aktivitas medium sampai berat, desain A455L dibuat dengan cukup menawan dan tetap relevan sama pemakaian anak-anak kuliahan zaman sekarang. Yang gue pegang sekarang adalah varian warna merah, dan menurut gue cakep sih kalau dilihat cuman sebagai laptop biasa, karena ini memang laptop biasa yang standar-standaran aja. Build quality-nya sebagian besar plastik, ketebalannya lumayan tipis dan punya bobot 2,3 kg. Lumayan standar. Sekarang kita balik ke spesifikasi. A455L ini punya layar berukuran 14 inci yang punya refresh rate standar dan pakai OS Windows 10 Home. Tapi ngomong-ngomong soal OS, di sini ketulisnya OS bawaan laptop ini FreeDOS, yang artinya waktu pertama beli ini nggak ada OS Windows sama sekali. Gue gak tahu sih soal ini, karena yang pakai laptop ini sebelumnya adalah kakak gue. Baru setelahnya gue bisa punya pengalaman yang lumayan lama buat make laptop ini sehari-hari. Kemungkinan kakak gue yang install OS-nya sendiri. Nanti gue tanya deh. Oh iya, RAM bawaan laptop ini udah dikasih lumayan sih. Kapasitasnya 4GB DDR4 dengan kecepatan 900 MHz. Lumayan. Buat masalah penyimpanan data dan OS, laptop ini punya satu slot doang yang diisi harddisk 500GB. Kalau mau meeting-meeting online, ada webcam sih yang sensornya pakai teknologi PGA yang mungkin 1 atau 2 megapiksel aja. Yang penting ada, bisa video call buat meeting sama klien atau teman kerja. Sisanya kayak dukungan Bluetooth, adapter charger dan port konektivitasnya gue rasa nggak perlu dijelasin karena ya sama kayak laptop umum kebanyakan. Kemudian touchpad laptop ini dibuat sejajar sama tombol spasi dan ini juga tergolong biasa, nggak bikin masalah soalnya. Kecuali dibikin terlalu kiri, itu bisa ngeganggu kita waktu ngetik sih. Laptop ini sendiri sering gue pakai buat nulis skripsi, konten dan juga blogging. Dan bisa dibilang worth it aja. Kalau lagi capek ngeliat layar, gue bisa turunin kecerahannya. Kalau lagi di luar, gue bisa naikin kecerahannya. Walau itu bakal nguras baterainya lebih cepet. Sementara waktu gue coba editing pakai Filmora, rendernya itu sering bermasalah. Soalnya suka stuck waktu muter footage yang udah kita edit-edit. Coba aja GPU-nya bisa custom, mungkin bisa lebih baik dipakai buat rendering video di software Filmora. Kalau dulu ini harganya tembus 5 jutaan. Tapi waktu gue cari-cari informasi soal harga barunya sekarang, gue gak nemuin harga pastinya. Di marketplace ada di angka 4 jutaan. Ketika gue googling soal informasi laptop ini di internet, hasilnya juga minim banget. Entah karena sedikit yang pakai atau pada zamannya belum terlalu banyak yang ngebahas laptop ini. Bahkan saat gue cari-cari yang nongol versi notebooknya terus. Kesimpulannya, laptop ini punya kemampuan standar aja dan cocok buat para bloggers, penulis skrip konten, atau buat aktivitas ringan kayak browsing dan lain-lain. Belum cocok buat main game dan editing video. Bahkan buka point blank aja ini bahaya, bisa bikin overhead. Kalau dipakai buat editing video ringan sekelas Filmora dan software edit dengan fitur-fitur standar kayak cut-cut dan nambahin footage baru, ini bisa lah. Dan memang di harga 5 jutaan nggak bisa ngarep terlalu banyak soal performa yang ditawarkan laptop. Kalau jujur sih di zaman sekarang laptop ini kurang terasa worth it dibandingkan laptop keluaran baru yang satu kelas soal harga. Wajar sih. Sekarang ada laptop 5 jutaan yang pakai prosesor dari AMD yaitu Athlon Gold 3150U. Laptop tersebut udah bisa nambah SSD M.2 dan juga ada satu slot RAM buat upgrade ke 8GB DDR4. Jadi booting dan transfer data bisa jadi lebih mudah dan lancar. Main game juga udah bisa lumayan.
Dota 2 setting low, PB setting medium, dan lain-lain. Karena kalau soal skripsi kantor atau soal kerja kantoran lain, gue rasa kecepatan transfer data dan kecepatan ngidupin laptop itu penting. Soalnya performa A455L buat masalah gaming udah ketinggalan. Tapi kalau kebutuhan kamu cuma sekelas Microsoft Office, browsingan, atau ngetik-ngetik skripsi, ini oke lah. Pakai SSD bisa sih, tapi kita harus ngorbanin HDD 500GB bawaan buat diganti. Karena slotnya cuma satu aja. Dan mungkin sekian aja pembahasan pengalaman dan ulasan gue buat laptop Asus rilisan 2061 ini. Jika ada misinformasi, gue minta maaf. Dan sampai ketemu di konten Teknodai berikutnya.